angkatan 1902300 kelas MTJ 2.7. Izin Bu, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eni Jumaini MTI, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang insiden manajemen. Yang melatar belakangi adanya insiden manajemen sistem yaitu dibutuhkannya suatu upaya terkoordinasi untuk menanggulangi suatu kecelakaan atau bencana guna meminimalisir korban dan kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana tersebut. Upaya terkoordinasi mengintegrasikan kombinasi fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi yang beroperasi dalam struktur organisasi umum. Dengan adanya insiden manajemen sistem, keputusan dalam mengambil langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat tersebut dapat dengan cepat diputuskan dan dilaksanakan, sehingga korban dapat segera diselamatkan. Insiden manajemen sistem adalah sistem informasi yang digunakan untuk berbagai kejadian darurat, misalkan kecelakaan, longsor, atau bencana lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan sensor-sensor pada traffic management system, pengelola jalan atau pihak yang berwenang dapat memperoleh informasi lebih awal. Informasi dapat berupa besarnya kecelakaan, fatalitas kecelakaan, jumlah ambulan yang diperlukan, tenaga medis yang harus dikirim, alat penolong yang harus didatangkan, dan sebagainya. Lalu, informasi ini juga dapat diteruskan ke pihak-pihak lain yang terkait, misalkan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan lainnya. Sistem ini juga dapat memberikan informasi ke rumah sakit mana yang harus dituju, agar korban kecelakaan segera sampai dengan cepat. Selain itu, kondisi korban dapat terlebih dahulu disampaikan ke rumah sakit sebelum korban sampai di tempat. Insiden manajemen sistem dapat dikatakan merupakan perpaduan antara traffic management system dengan insiden command system. Kenapa? Karena informasi berasal dari sensor-sensor pada traffic management system, dan dalam proses evakuasi atau penyelamatannya membutuhkan suatu sistem komando insiden. Traffic Management System. Teknologi dalam Traffic Management System yang biasa digunakan adalah CCTV dan Geographic Information System. Pemesanan CCTV pada daerah-daerah rawan kecelakaan akan memudahkan dalam memperoleh informasi apabila ada kecelakaan, sehingga dapat segera ditangani. Sedangkan Geographic Information System dapat digunakan untuk mengetahui daerah-daerah rawan bencana dan rawan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi. Insiden Command System digunakan untuk mengkoordinasi respon aktivitas dari berbagai bencana yang berbeda. Insiden Command System merupakan sebuah standar manajemen kegawat daruratan yang termasuk perencanaan, prosedur, peralatan, dan biaya adanya perubahan pada sebuah bencana. Berikut adalah struktur organisasi insiden command system. Yang pertama yaitu ada komandan bencana. Di bawahnya ada petugas informasi masyarakat, petugas keselamatan, dan petugas penghubung. Lalu ada seksi operasional, seksi perencanaan, seksi logistik, dan seksi keuangan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik insiden management system. Yang pertama yaitu definisinya yaitu sistem informasi yang digunakan untuk kejadian darurat, misalkan kecelakaan dan bencana. Tujuannya yaitu memanajemen insiden secara efektif dan efisien dengan mengintegrasikan kombinasi fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi yang beroperasi dalam struktur organisasi umum. Selanjutnya yaitu ada sumber. Sumbernya yaitu yang pertama CCTV dan yang kedua Geographic Information System. Lalu ada masukan berupa video capture CCTV dan aplikasi berbasis GIS. Keluarannya yaitu informasi daerah rawan kecelakaan, informasi daerah rawan bencana, dan laporan kejadian. Selanjutnya yaitu ada komponennya berupa petugas, software, hardware, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data, lalu ada prosedur. Selanjutnya pengendalian,
Jika terjadi listrik padam, maka menggunakan UPS. Karakteristik selanjutnya yaitu prosesnya, petugas memantau CCTV dan GIS. Jika terjadi kecelakaan atau bencana alam, petugas memberitahu petugas yang terkait. Petugas terkait segera mengambil langkah. Penggunanya, petugas pengatur lalu lintas, petugas penyelamat, petugas kesehatan, dan pimpinan. Lalu selanjutnya ada alur atau proses kerja insiden manajemen sistem. Ketika terjadi suatu kecelakaan atau bencana yang diketahui dari CCTV atau aplikasi berbasis GIS, langkah pertama dalam musibah adalah responden pertama yang menerima laporan, kemudian polisi menanggapi tempat kejadian dan menunjuk salah satu untuk menjadi komandan insiden. Komandan insiden bertanggung jawab atas semua keadaan darurat. Komandan insiden pertama mengambil langkah yaitu dengan menutup semua akses jalan masuk oleh polisi. Kemudian, komandan insiden menentukan bahwa itu hanyalah kecelakaan pekerjaan umum dan tidak ada masalah korban jiwa. Komandan insiden menilai situasi dan mengevaluasi kejadian dan mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan dalam pertolongan. Setelah semuanya siap, petugas dikumpulkan oleh komandan insiden untuk melaksanakan tindakan lanjut. Dimulai dengan menuliskan rencana tindakan insiden dengan mencantumkan situasi, tujuan, dan keselamatan insiden. Semua dilaksanakan dengan seksama dan memperhatikan keefektivitasan waktunya. Komandan insiden menunjuk petugas perencanaan yang mencakup pertama, memahami situasi, kedua, menetapkan tujuan insiden, ketiga, mengembangkan rencana, keempat, menyetujui dan menyebarkan rencana, kelima, melaksanakan rencana, kemudian yang terakhir, melaksanakan evaluasi dan revisi. Semua pekerjaan ini dapat terselenggara dengan kerjasama tim yang baik. Komandan secara teratur mengumpulkan komandan tim dan berdiskusi. Setelah seluruh tim berhasil menyelesaikan misi, dilaksanakannya evaluasi dengan tujuan agar lebih baik di masa mendatang. Lalu ada proses bisnis. Yang pertama, ketika terjadi insiden, petugas akan mengumpulkan data lalu lintas terkait, lalu memodel durasi insiden, berupa mengevakuasi insiden yang berdampak pada jaringan lalu lintas, dan memutar surat perintah operasi. Apakah insiden tersebut membutuhkan jalan memutar? Jika tidak, maka keluarannya berupa estimasi antrian dan penundaan, perkiraan waktu perjalanan, estimasi biaya. Jika iya, maka petugas akan merencanakan jalan yang memutar optimal, berupa rute alternatif, lalu lintas pada rute alternatif, kapan harus aktif, kapan harus menonaktifkan, dan rencana sinyal. Keberhasilan Indonesia dalam penerapan ICS yaitu pada saat penanggulangan pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Saat itu, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi leader dalam membangun, mengorganisasi, dan memobilisasi stakeholder dalam Komando Tanggap Darurat Bencana Merapi. Untuk saat ini, BNPB telah memiliki peraturan dan pedoman terkait dengan ICS, yaitu termuat di Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.